Saudara-saudara semua di sini ya, kan tidak kemana-mana, semuanya kan di sini baca Quran, ngaji, baca Quran, sholat, saling mengingatkan kebaikan, saling mengingatkan untuk bertobat. Ya, itu lebih baik dibanding kami dulu saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Di sini kan enak, nggak kemana-mana, ya, bisa saling mengingatkan, bisa saling belajar. Insya Allah mungkin ada yang sudah jadi hafiz Quran, ya, ada yang dari tidak bisa baca Quran bisa baca Quran, ya, yang tadinya tidak bisa sholat, ya, bisa sholat, khusus yang muslim, ya. Lalu yang non muslim ya menyesuaikan dengan agamanya. Jangan juga kita memaksakan agama kita kepada orang lain, tidak boleh, ya. Sengaja saya bawa beliau ke sini untuk sedikit memberikan siraman rohani kepada kita, khususnya yang beragama muslim. Insya Allah nanti kita sama-sama mendengar, mudah-mudahan kita setiap saat selalu diberikan ilmu, ya, sehingga keimanan kita itu bertambah. Yang tadinya syahwat, ya, syaitan, ya, banyak godaan syaitan itu dikalahkan dengan kita selalu belajar agama, kita selalu belajar ilmu, ya. Yang tadinya kita mungkin banyak sekali digoda sama syaitan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan bilang, oh lu saya ini udah masuk penjara, sudahlah biar saja saya beginilah. Ini yang di masyarakat saya udah dibilang saya penjahat, ya udah sekalian saya penjahat. Tidak ada. Kalian ini masuk ke sini cuma diingatkan bahwa perbuatan kalian itu di luar salah, ya, baik secara hukum, norma sosial, ya, apalagi norma agama, salah, keliru. Makanya datang ke sini biar untuk diingatkan, jangan sampai terulang kembali. Bukan. Jadi saya tidak pernah membenci teman-teman semua, ya. Saya menyayangi Anda semua. Saya berharap semua alumni Kampung Taubat Polres Ogan Komering Ilir ini keluar dari sini nanti setelah ini mau ke lapas, mau kemana, apalagi sampai ke masyarakat, kalian bisa menjadi tauladan bagi yang lain. Bisa menjadi tauladan bagi masyarakat yang di luar sana. Kalian bersyukur bisa masuk ke Kampung Taubat ini. Jangan sampai masuk ke kampung kubur, nah bahaya. Ya? Atau masuk ke kampung preman, masuk ke kampung setan, enak kan masuk ke Kampung Taubat. Yang sudah berlalu biar aja berlalu, jangan diingat-ingat lagi, ya. Sekarang menatap ke depan, ya. Apa yang harus saya buat ke depan? Ingat, ya, anak, istri, ingat keluarga kalian, ya. Ingat yang biasa mungkin jenguk-jenguk kalian, udah biarkan saja, biar Allah, kalian berdoa di sini, biar di luar sana mereka insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Amin. Ketika menyebut deretan tokoh-tokoh terkemuka dalam Islam, dalam agama Islam, ada sebuah nama yang nama ini sangat ditakuti oleh masyarakat. Namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini di akhir hayatnya menjadi seorang ulama. Tapi di awal hidupnya hidup yang sangat kelam, ya, bahkan lebih kelam dari diri kita. Disebutkan Fudail ibn Iyad ini merupakan salah satu perampok besar di wilayah Basrah. Bahkan disebutkan domisili beliau di Basrah itu berarti sekarang di negara Irak. Dan nama beliau telah terkemuka sebagai perampok besar, ya, di dunia kriminal sampai ke kota Mekah. Padahal Irak dan Mekah itu jarak 1 bulan perjalanan menggunakan unta dan kuda. Artinya orang hebat ini dalam dunia kriminal. Membunuh sudah biasa, merampok sudah biasa, ya. Namun Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala suatu ketika menginginkan seorang wanita yang sangat dia cintai. Tapi ternyata wanita ini orang kaya, ya. Otomatis ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan, ya. Dia kaya, orangnya, keluarganya bermartabat. Sementara Fudail bin Iyad dalam kubangan dunia yang gelap. Suatu ketika Fudail bin Iyad ini ingin, ya, mendatangi perempuan tersebut, otomatis ingin melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dan dia pun akhirnya manjat rumah si wanita tersebut. Ketika memanjat rumah wanita tersebut, ternyata mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam ya'ni, apakah belum datang, lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, untuk kaum muslimin, an takhsha qulubuhum, agar hati-hati mereka takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, takut dengan siksa kubur, takut dengan penghitungan di alam mahsyar nanti. Antasya qulubuhum li dzikrillah, agar mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baru selesai ayat tersebut didengar dan tangan Fudail bin Iyad masuk ke jendela, gemetar dan jatuh. Seketika itu juga. Ini perampok besar, ya. Kemudian beliau pun akhirnya masuk ke rumahnya kembali. Belum selesai beliau masuk, masih terngiang-ngiang ayat tersebut karena orang Arab, ya. Jadi tahu artinya, langsung masuk ke dalam hati. Ketika itu Fudail bin Iyad bersandar di salah satu bilik rumahnya. Belum selesai dia tidur, ternyata ada bisik-bisik orang yang sedang melakukan safar di balik dinding rumahnya. Para musafir tersebut mengatakan, ini wilayah Basrah, lebih baik kita pulang, tidak melewati wilayah ini. Ataupun kalau misalnya kita mau lewat wilayah ini, lebih baik siang saja. Salah satu di antara anggota safar tersebut bertanya, memangnya kenapa? Mereka mengatakan, kamu tidak tahu, ini wilayah Fudail bin Iyad, seorang perampok besar tunggal, tidak pakai kawan, tidak pakai kawanan, sendiri, bunuh, merampok, ditakuti. Maka ketika itu Fudail bin Iyad merasa sedih, sampai-sampai seorang muslim yang tidak pernah ketemu wajahnya, tidak pernah mengenalnya pun takut karena sikap jeleknya selama ini. Kemudian Fudail bin Iyad keluar dari rumahnya dan mengatakan, kalau seandainya kalian ingin istirahat di rumah saja, agar kalian bisa melanjutkan perjalanan besok, dan jangan khawatir terhadap Fudail bin Iyad, aku yang akan mengurusnya. Padahal dia sendiri Fudail bin Iyad. Kemudian para musafir tersebut dijamu. Dalam kondisi para musafir ini terus menyebutkan kejelekan Fudail bin Iyad, padahal yang menjamu ini Fudail bin Iyad, ya, sabar terus, ya, artinya dihina, dicerca, maki sabar, dikritisi, sabar terus, sampai keesokan harinya ketika musafir tersebut beranjak pergi, Fudail bin Iyad pun akhirnya pergi dari tempat yang selama ini dia tinggali, pergi meninggalkan Basrah dan menuju kota Mekah. Sampai di Mekah, Fudail bin Iyad menjadi tetangga dari rumah Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama bersama orang-orang salih, dan dia menjadi seorang ulama besar di masanya. Ketika itu dicatat usia beliau mencapai 40 tahun. Taubatnya beliau 40 tahun. Ini kisah tentang Fudail bin Iyad. Dari kisah ini, perkara yang harus kita ketahui bahwasanya Rasul SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Yang dianggap di dalam syariat Islam ialah akhir dari kehidupan kita. Sehingga kalau kita masih hidup, walaupun kita dalam kubangan kejelekan dan bertaubat, ini bukan akhir. Akhir kita ialah kematian kita. Sehingga masih ada perjalanan yang panjang yang harus kita lalui. Sehingga jangan patah arang di sini, ya. Artinya di sini hanya tempat singgah untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Sebagaimana Fudail bin Iyad ketika dia di Basrah menjadi orang yang sangat jahat, terkenal kejahatannya. Kalau di sini belum ada yang namanya terkenal sampai antar negara kejahatannya, belum ada. Fudail bin Iyad sampai antar negara, tinggal di Irak, namanya sudah terkenal di Mekah dan Madinah. Mau lewat Irak takut, hati-hati Fudail bin Iyad. Padahal belum tahu wajahnya gimana, belum ada foto, belum ada internet melihat wajahnya bagaimana. Ternyata hal demikian membuat ya kesedihan pada Fudail bin Iyad. Namun dalam kondisi sedih, dalam kondisi putus asa tersebut, beliau tidak patah arang. Sehingga nasihat yang kami sampaikan untuk diri kami pribadi sebenarnya demikian juga untuk kita semua. Perjuangan kita masih panjang, yang di luar dan yang di dalam ini tidak jauh beda. Artinya perjalanan kita masih panjang. Kapan akhir perjalanan kita? Perjalanan kita berakhir ketika nafas telah di kerongkongan, ketika telah mati. Maka ini yang akan dihitung, ya. Mungkin sebagian pernah mendengar kisah tentang 99 nyawa yang dibunuh oleh seseorang, tiba-tiba dia masuk surga dikarenakan taubatnya di akhir kehidupannya. Di akhir kehidupannya dia bertobat. Sehingga sekali lagi ketika kita di sini demikian juga saudara-saudara kita di luar sana tidak jauh beda. Akhir kehidupan kita merupakan akhir dari perjalanan. Jadi ini merupakan masih perjalanan. Namun dalam hal yang demikian, ketika kita
di lingkungan yang mungkin dianggap yang negatif gitu dalam masyarakat kita ini, yang agak negatif, jangan menjadikan kita untuk tidak beraktivitas. Ya. Mungkin ada yang pernah dengar nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tokoh Islam, beliau pernah difitnah dan beliau dipenjara. Ketika beliau dipenjara, ya, beliau menyelesaikan tulisan. Kalau pernah dengar kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 12 jilid tebal, 1 jilid terdiri dari 600 halaman. Beliau selesaikan ketika beliau di tahanan. Artinya, ketika kita di tahanan, ya, dalam kondisi menjadi warga binaan, bukan berarti kita patah semangat kemudian tidak beraktivitas. Kalau bisa keluar dari sini, ada yang hafal Quran, ada yang hafal hadis, ada yang ya menghafal ucapan-ucapan yang baik, ya. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Taimiyah kelas beliau menulis buku, ya, sampai disebutkan tulisan beliau itu mencapai 3.000 bahkan 6.000 tulisan, 6.000 tulisan, dan ditulis ketika di tahanan, sehingga dua kisah ini Fudail bin Iyad rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai pemicu bagi kita. Ini bukan akhir dari kehidupan kita, ya. Kita masih panjang perjalanannya, ya. Apalagi masih usia kepala 3, kepala 4, kepala 5, masih panjang perjalanan kita, ya. Sehingga jangan patah semangat. Demikian juga kalau tadi Fudail bin Iyad dibikin Syekhul Islam Taimiyah sebagai penutup, ialah ketika kita telah di luar, ya, hendaklah meninggalkan tempat-tempat yang dulu membuat kita jelek. Ya, Fudail bin Iyad meninggalkan kota Basrah, bertetangga dengan Baitullah Al-Haram. Maka ketika kita tahu kita masuk di sini, jangan salah. Banyak dari tempat seperti ini menghasilkan orang-orang besar. Dan yang kedua, ketika telah di dalam, jangan lupa untuk beraktivitas. Cari hal yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ketika telah selesai dari sini dan keluar, jangan ulangi lagi dan tinggalkan yang membuat kita berubah dari orang yang baik menjadi orang yang seperti ini. Ini 3 poin penting, ya, sebelum masuk, dan ketika telah di dalam, dan ketika telah di luar. Ini 3 poin yang harus diperhatikan agar kita semakin, ya, mengubah diri kita, kepribadian kita, ya.